Ya, pemirsa masih bersama kami di Breaking News sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pemirsa, Peggy Setiawan tidak tinggal diam saat ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina Cirebon oleh Polda Jawa Barat. Perlawanan Peggy dimulai sesaat usai pernyataan resmi polisi pada 26 Mei lalu. Dan pada kesempatan itu, tiba-tiba Peggy membuat pernyataan mengejutkan di hadapan publik hingga berujung pada pra-peradilan. Tidak, saya tidak diundang geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Peggy Setiawan, pria asal Cirebon, Jawa Barat, mengaku sebagai korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Usai konferensi pers di Polda Jabar, secara mengejutkan Peggy membuat pernyataan menepis tuduhan itu. Meski tidak diberi kesempatan bicara, Peggy tetap bersuara. Saya tidak pernah itu. Saya mati. Keyakinan Polda Jabar menangkap Peggy setelah sekian lama menjadi DPO bukan tanpa alasan. Sejumlah alat bukti disita dari Peggy terkait identitas, yaitu kartu keluarga maupun ijazah. Polisi mengakui terkendala menangkap Peggy karena ia sempat merubah nama. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS, tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk melakukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS ini orangnya. Ya, pemirsa, kita simak kembali situasi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi yang saat ini sudah bersama dengan ibu dari Peggy Setiawan. Ya, Faisal, bagaimana situasi di sana jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Saat ini kita akan mencoba berbincang dengan ibu dari Peggy Setiawan yang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Ibu Kartini, selamat pagi Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Hari ini kan putusan yang akan dibacakan oleh hakim Bu. Mungkin boleh Bu dijelaskan untuk harapan dari putusan pagi ini Bu yang akan dibacakan. Harapannya semoga hari ini Peggy bisa dibawa pulang oleh keluarga kami. Bu, mungkin dari Ibu sendiri, dari Ibu pribadi, seberapa yakin sih Bu hakim akan membebaskan Peggy ya? Ya, saya paling insya Allah hakim bisa menilai dan bisa membebaskan Peggy. Oke, baik Bu Kartini, mungkin kita boleh tahu gak Ibu terakhir kapan ketemu Peggy Bu dan mungkin kapan Bu? Saya waktu ketemu Peggy Kamis, saya besuk Peggy. Nah, pada saat itu apa nih Bu yang diperbicarakan Bu oleh Peggy dan apa Bu yang disampaikan oleh Peggy Bu pada saat Ibu ke sana? Peggy hanya minta doa supaya Peggy segera bebas. Peggy juga berpesan kepada seluruh netizen dan rakyat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih juga kepada PH-PH-nya Peggy. Peggy ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan atas bantuannya. Peggy juga minta terus didoakan supaya Peggy cepat pulang dan cepat bebas dari penjara. Pada saat bertemu, ada pesan nggak sih Bu yang Ibu sampaikan ke Peggy atau nasihat apa Bu yang selama ini Ibu sampaikan ke Peggy Bu saat di menjenguk itu Bu? Saya hanya bisa menguatkan dan untuk selalu berdoa untuk kebebasan Peggy sendiri, itu aja. Saya berpesan kepada Peggy supaya jangan lupa jangan tinggal sholat dan berdoa, itu aja. Baik Bu, mohon maaf sekali apabila nanti keputusan ini tidak sesuai dengan harapan ya Bu ya dan juga ditolak. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana Bu nanti Bu? Apakah akan tetap berlanjut mengawal Peggy Bu? Kami siap apapun keputusannya. Tim kuasa hukum Peggy akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Peggy. Mungkin dari adik-adiknya Luciana dan juga Amel ada yang ingin disampaikan terkait harapannya ini adik-adik? Harapan kami semoga Peggy hari ini bisa kembali bersama keluarganya dan bisa dibawa pulang karena Peggy tidak bersalah, dan semoga untuk hakim tolong putuskan hari ini dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya, dan bisa mengeluarkan Peggy karena Peggy bukan pelaku. Mungkin dari Luciana apa yang menjadi harapan dan juga keyakinan apa kalau Peggy ini bukan pelakunya?
Luciana? Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Kakak saya itu tulang punggung keluarga, dia sangat sayang kepada kami semua. Jadi gak mungkin dia melakukan kejahatan itu karena dia sama adik-adiknya pun tidak berani. Jahat sedikit pun dia tidak berani. Dia sangat sayang sama adik-adiknya. Dia sangat melindungi adik-adiknya. Jadi tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Terima kasih ya Ibu Kartini, Luciana, dan Amel atas waktunya. Semoga apa yang diharapkan ini bisa terjadi ya. Ya, Reza dan juga pemirsa, tadi perbincangan sedikit dari kami bersama dengan ibu dari Peggy Setiawan, yakni Ibu Kartini, dan juga kedua adik dari Peggy Setiawan, yakni Luciana dan juga Amel. Memang keluarga dari Peggy Setiawan ini masih meyakini betul bahwa Peggy Setiawan bukanlah tersangka atau pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Keluarga juga masih berharap bahwa nantinya Peggy Setiawan akan dibebaskan dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini tidak sah dan juga tidak sesuai dengan prosedur. Nah, tadi sempat dijelaskan juga dari Ibu Kartini bagaimana ia bertemu terakhir dengan Peggy, yakni pada Kamis kemarin menjenguk Peggy Setiawan di rumah tahanan Polda Jawa Barat, dan ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Peggy Setiawan pada saat Ibu Kartini ini menjenguknya, di mana Peggy Setiawan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat, khususnya netizen yang memang hingga saat ini masih mengawal kasus kasus Peggy Setiawan begitu, dan memang ada sejumlah kejanggalan yang hingga saat ini dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana memang dalam kasus ini diyakini oleh kubu Peggy Setiawan bahwa pihak kepolisian salah tangkap dalam memburu pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula kurang lebih nanti pukul 9 pagi Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan membacakan putusannya terkait gugatan pra peradilan Peggy Setiawan ini akan diterima atau tidak. Dan memang pada intinya atau pada poinnya, gugatan pra peradilan ini adalah membahas terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini sudah sesuai prosedur atau belum. Nah, untuk hal ini memang sejumlah pihak atau dalam kedua pihak, baik itu pemohon dan juga termohon, sudah membuktikan dalam agenda-agenda sebelumnya. Yang menjadi penekanan dari Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah Polda Jawa Barat meyakini bahwa pihaknya telah memiliki 3 alat bukti. Di antaranya adalah yang pertama, keterangan saksi. Polda Jawa Barat mengantongi sejumlah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron dan juga merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kemudian alat bukti yang kedua adalah keterangan ahli, di mana pihak kepolisian mengantongi keterangan ahli dari psikologi yang sempat mewawancarai atau memeriksa Peggy Setiawan ini bahwa pada saat itu memang Peggy Setiawan didiagnosa memiliki perilaku berbohong dan juga menyimpang sekaligus manipulatif. Nah, itu menurut keterangan dari ahli psikologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam agenda jawaban beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada pekan lalu. Sementara untuk alat bukti yang ketiga adalah sejumlah dokumen dan juga surat-surat yang sudah dikantongi oleh pihak Polda Jawa Barat. Di mana dalam hal ini atau alat bukti yang ketiga, pihak dari kepolisian Polda Jawa Barat sudah mengantongi sejumlah alat bukti dokumen surat seperti misalnya ijazah pribadi milik Peggy, kemudian juga STNK, dan juga sejumlah dokumen-dokumen lainnya. Nah, ini untuk poin yang ketiga memang yang hingga saat ini masih terus dipermasalahkan oleh pihak atau kubu dari Peggy Setiawan. Karena akan dipertanyakan bahwa apa relevansinya STNK dan juga ijazah ini, apa relevansinya, apa yang bisa membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron dan juga merupakan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Dan memang ini juga yang dinilai atau yang diyakini oleh pihak oleh pihak Peggy Setiawan, maksud kami, bahwa Polda Jawa Barat tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menghadirkan saksi fakta
ke sidang pra-peradilan pada agenda pembuktian pekan lalu. Dikarenakan memang pada agenda pembuktian ini pihak dari Polda Jawa Barat hanya menghadirkan satu ahli pidana saja dan tidak menghadirkan seorang pun saksi ahli fakta. Nah, ini yang memang terus menjadi pertanyaan Reza dan juga pemirsa oleh pihak dari Peggy Setiawan hingga saat ini. Dan juga itu yang membuat pihak dari Peggy Setiawan meyakini betul bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutuskan bahwa gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini akan diterima. Kita nantikan, Reza, pukul 9 pagi nanti putusan apa yang akan dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Reza. Ya, baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, Jumat lalu kedua belah pihak yakni kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat menyerahkan berkas kesimpulan ke Hakim Eman Sulaiman tanpa dibacakan. Dan berikut pemirsa kami jabarkan kesimpulan yang diserahkan oleh keduanya. Ya, pihak kuasa hukum Peggy menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 30 halaman. Sejumlah poin kesimpulan tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus ini. Bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan Peggy Setiawan adalah benar-benar Peggy alias Peron yang dimaksud dalam DPO. Atas hal inilah kuasa hukum Peggy meminta status tersangka kliennya digugurkan dan otomatis juga meminta agar Peggy Setiawan dibebaskan. Sementara dari pihak Polda Jawa Barat menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 12 halaman. Tidak banyak yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Intinya, mereka menolak semua dalil selama persidangan pra-peradilan. Pihak Polda Jawa Barat juga menegaskan sekali lagi terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan yang menurut mereka sudah sah menurut hukum. Ya, dengan telah diserahkannya kesimpulan dari kedua pihak, maka pra-peradilan Peggy Setiawan sudah mendekati titik akhir. Sidang pembacaan putusan akan digelar pada Senin pekan depan ataupun hari ini pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Masih bertempat di Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Ya, kemudian kita akan kupas siapa sosok Eman Sulaiman yang sejak awal menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada 10 April 1975 dan Eman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Pasundan pada tahun 99 dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Ya, sepak terjang Eman Sulaiman di bidang hukum juga sudah tidak diragukan. Belasan tahun Eman bertugas dan juga memimpin lembaga peradilan di sejumlah daerah. Terkini, Eman menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak 5 Juli 2021. Sebelumnya, Eman menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2019 hingga 2021. Dan sempat juga menjadi Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2018. Ya, Eman juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Rotendao pada 2017 hingga 2018. Kemudian Wakil Ketua PN Pangkalan Bun tahun 2018 dan mengawali karirnya pertama kali sebagai hakim di Pengadilan Agama Subang tahun 2009. Ya, pemirsa, Penasehat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi tidak menutupi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina. Dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu, Arianto dengan tegas menyatakan kejanggalan kasus itu sudah terjadi sejak awal penyidikan hingga putusan inkrah. Ini kasus Vina dan terbunuhnya Eki dan Vina ini sebetulnya kasus biasa. Pembunuhan yang terjadi di wilayah Cirebon sana ya, gitu.
Kemudian sudah diproses melalui penyidikan dan sudah diperiksa oleh jaksa, sudah diperiksa oleh hakim, disidangkan dan diputus, kemudian naik banding, kemudian kasasi sampai inkrah, selesai itu, ada yang menjalankan putusan. Ketika itu berjalan 2016 itu tidak terjadi apa-apa, ribut. Baru ribut ketika ada film itu kan, jebret. Film itu ceritanya begini. Wah, timbul pertanyaan, ini benar nggak pengadilan gitu kan, kayak gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan daripada saksi yang mencabut lah, kemudian yang salah tangkap lah, yang kemudian 8 tahun tidak ditangkap, kemudian kenapa baru sekarang dan sebagainya. Yang muncul kemudian adalah masing-masing orang, masing-masing pakar, masing-masing pengamat dengan informasi yang diterima mempunyai asumsi dan disampaikan di publik. Akhirnya kan jadi bingung. Kalau ini kasus ini saya belum menghitung berapa kasus yang kejanggalannya, tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Kok Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya, perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini ya, tapi kok gitu nyatakan gitu. Kemudian kok menggebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua. Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan jaksa adalah kenapa sampai BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Itu. Kenapa nggak dilengkapi, suruh lengkapi? Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosaan dalam buset. Itu kalau di dalam kasus itu kan pembuktiannya kan panjang banget. Jessica yang dulu diracun gitu aja setahun itu sidangnya. Ya kan? Kalau hakim yang benar ini ya, sorry saya nggak ngoreksi hakim gitu. Dalam pembuktian seperti itu mestinya ya scientific crime investigation ditanya gitu. Nah, tapi kok waktu itu kok tidak dan diputus gitu. Kalau seandainya tadi dikatakan hakim itu salah menafsir dan sebagainya, kan sudah sampai banding. Disitulah sudah diuji oleh hakim yang lebih tinggi, apakah hakim itu salah memutus apa tidak. Apalagi sampai kasasi gitu kan. Jadi memang kejanggalan ini memang ada mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai putusan dan sampai putusan ingkrah gitu. Nah, kejanggalan itu menunjukkan bahwa seakan-akan terjadi pengadilan yang sesat lah, kemudian penyidik yang sadis ya gitu ya, salah menghukum dan sebagainya itu mau tidak mau harus diterima karena diputus ingkrah. Nah, kalau merasa tidak terima ya dengan itu ya, nggak apa-apa. Bukti-bukti yang muncul itu tadi, yang kejanggalan itu tadi, kumpulkan jadi satu menjadi novum. Novum jadikan PK. Itu satu ya. Jadi kita ribut-ribut, kita memasukkan sama-sama ini nggak ada artinya itu untuk nggak bisa merubah putusan pengadilan yang sesat ini. Ya, breaking news sidang pra peradilan Peggy Setiawan akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.